Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, udah bulan September aja nih. 3 bulan lagi berarti nggak terasa nih mau tahun baru. Nah, biar bulan September ini tuh anti bete, mending main game apa aja, anti ente. Dan kalian misalkan kalau mau top up segala pembelian game yang lagi kalian mainin, belinya di itemku aja, gengs. Karena selain aman, murah, dan terpercaya, prosesnya juga cepat. Ditambah bulan ini tuh, itemku lagi ada kupon promo mainkan yang diskonnya sampai dengan 45% buat pembelian game dengan segala metode pembayaran. Ada game apa aja tuh? Selain bisa top up segala kebutuhan harian kalian dari pulsa sampai streaming film, di itemku pilihan top up gamenya juga banyak banget dari A sampai Z ada. Di sini gue mau top up Mobile Legends yang lagi gue mainin, pilih aja yang mau kalian beli. Misalkan ini, klik dan masukin ID game kalian, dan di sini pilihan metode pembayarannya juga banyak banget, dan masukin kupon mainkan biar langsung dapat diskonnya. Udah tinggal transfer aja, semudah itu. Nah, semudah itu kan top up di itemku, jadi nggak usah bete-bete lagi deh. Langsung aja top up segala kebutuhan kalian di itemku nih. Mumpung lagi ada kupon promo mainkan dengan diskon tadi tuh sampai 45%. Langsung ya, klik link ada di deskripsi box di bawah. Saatnya bikinnya basi jadi sabe, mainkan dengan itemku. Hai geng, seperti yang kita tahu, media masa sekarang tuh lagi dipenuhi sama berita-berita tentang kepergian Ratu Inggris, yaitu Queen Elizabeth II, pada hari Kamis kemarin. Tepatnya di tanggal 8 September, di sekitar jam 18.30 atau setengah 7 sore ya, waktu sana setempat. Jadi memang pada hari itu pun sebelumnya, pihak kerajaan tuh sudah mengumumkan semacam kayak breaking news di jam 12.32 waktu setempat, kalau kesehatan dari sang ratu ini dikatakan kian memburuk. Dan semua keluarga, beserta kerabat itu langsung bergegas ke istana Balmoral, tempat Ratu Elizabeth itu dirawat dan beristirahat. Karena pasti merasa khawatir nih dengan keadaannya. Istilahnya pada ngariung bersama di momen-momen terakhir kan takut nyesel ya. Nah, di antara jeda itu pun, publik ini juga udah sempat geger. Karena kalau pihak kerajaan sampai mengumumkan berita seperti itu, pastinya dimaksudkan memang kondisi dari Ratu ini udah nggak baik-baik aja. Alias memberikan aba-aba atau prediksi kalau akan diperlakukannya Operation London Bridge is Down. Nah, apa sih itu? Operation London Bridge is Down? Kagak ribet kita ngomongnya. Makanya di video kali ini kita bahas yuk dari A sampai Z mengenai sejarah, kronologi, dan fakta-fakta mengenai kerajaan yang paling terkenal di dunia ini. Nah, kabar berpulangnya dari Ratu Elizabeth II itu pastinya langsung membuat geger masyarakat dunia ya. Gak cuma publik Inggris aja, tapi satu dunia pasti ikut terkejut. Karena cerita-cerita dan perjalanan dari setiap anggota keluarga kerajaan itu udah kayak semacam tontonan masyarakat. Banyak dramanya tuh antara politik, percintaan, sampai perselingkuhan. Gak kalah sama cerita-cerita sinetron, gengs. Apalagi Ratu Elizabeth II ini itu telah memegang tahta kerajaan Inggris semenjak tahun 1952. Bener-bener kayak udah dari tempo dulu banget. Yang membuat dirinya tuh sampai-sampai memecahkan pemegang tahta terlama semenjak kerajaan tersebut tuh didirikan. Ibarat kata itu semacam kayak raja terakhir. Tapi ini ratu ya. Bayangin aja nih, Ratu Elizabeth II itu sudah menjabat lebih kurang selama 69 tahunan, gengs. Hampir 70 tahun. Sampai udah ganti 15 kali Perdana Menteri dari tahun 1952 tadi tuh hingga tahun 2022 ini. Jadi selama itu bayangin. Dan sang ratu pun juga dikenal sebagai pemimpin dari 600 organisasi, terus juga charities dan aliansi antara negara Inggris dengan negara-negara lain. Benar-benar seorang pemimpin yang ikonik banget di mata dunia. Kayaknya nggak ada tokoh pemimpin yang bener-bener image-nya tuh the real queen kayak Ratu Elizabeth II ini, gengs. Kalau ada pasti kelasannya udah beda. Ibarat kata ini ratu dari segala ratu yang benar-benar diuji originalnya ratu. Makanya di tahun ini, saat sang ratu sudah menginjak umur 96 tahun, tentunya banyak yang khawatir akan kesehatan Ratu Elizabeth, dimana dari tahun-tahun sebelumnya pun agak terus memburuk. Ya karena umur juga pastinya 96 tahun. Buat nyampe umur 90-an aja tuh udah hebat banget, gengs. Dilihat-lihat kan juga Ratu tuh sebelum-sebelumnya masih melakukan aktivitasnya sendiri. Masih bisa jalan sendiri, itu wow banget. Pasti makanya tuh dijaga, gaya hidupnya juga sehat. Nggak kayak lu nih, pagi-pagi sarapannya nasi uduk lengkap pakai telur balado, pakai tempe. Terus siangnya pesen junk food. Malamnya nyemil seblak. Masih kurang pengen yang manis-manis. Order boba lah. Ya, gimana mau kurus lu? Ya kita nunjuk diri sendiri nih di kamera nih. Ya Allah, bulat banget muka gua. Nah, selain kondisi kesehatannya terus memburuk itu, yang bisa dikatakan sudah diprediksi juga ya, tidak akan lama lagi, pastinya orang-orang juga membicarakan mengenai pergantian tahta ke penerusnya dong. Apakah nanti ini akan lebih baik atau lebih buruk nih penerusnya? Bener-bener sesuatu yang jadi gosip hangat. Dan ternyata semuanya tuh kejadian di hari Kamis kemarin. Dimana sekretaris pribadi Ratu, yang bernama Edward Young, akhirnya mendapatkan tugas untuk menelpon ke Perdana Menteri Inggris dengan mengatakan kode rahasia London Bridge is down. Atau yang bisa diartikan, pemimpin kerajaan telah tiada. Kayak di film-film James Bond gitu kali ya. Ngangkat teleponnya terus ngomong, London Bridge is down.
terus dimatiin. Ih, semua langsung geger itu dengan satu kalimat itu doang, gengs. Kemudian nih, Kementerian Luar Negeri setempat itu bertugas untuk menyampaikan kabar tersebut tadi kepada para pemimpin negara persemakmuran Inggris. Yang listnya gue taruh sini aja ya, banyak ya. Nah, dari situ barulah pengumuman kepada publik ini tuh diumumkan oleh BBC sebagai lembaga penyiaran umum di Inggris Raya sana ya, yang juga langsung memutar lagu kebangsaan, diikuti foto-foto ratu nih dengan lambang kerajaan di layar hitam, bertuliskan ya Ratu Elizabeth II. Jadi proses informasi mengenai meninggalnya ratu itu tuh bener-bener disebarkannya tuh pelan-pelan dari ring 1, ring 2, ring 3 baru ke dunia. Gak kayak di sini apa-apa bisa langsung bocor begitu kan. Data-data aja bocor. Dari ring 1 tok semua langsung tuh tahu, nyebar di grup WhatsApp keluarga. Nah, lanjut dari situ. Bendera di Istana Buckingham itu juga diturunkan setengah tiang. Dan seluruh penjaga nih pada pakai pakaian hitam. Terus dipasang pita hitam juga atau simbolik di pagar istana. Seluruh televisi di Inggris itu pastinya juga harus mengabarkan mengenai berita ini. Dengan catatan, para penyiar berita televisinya itu juga harus memakai baju hitam. Pokoknya semua dibuat vibes-nya untuk menghormati sang ratu yang telah tiada. Nah, setelah itu kan pasti ada kekosongan dari tahta kepemimpinan. Bener nggak sih? Kepemimpinan. Nah, harus ada yang menggantikan dong. Di sini otomatis keturunan langsung yang tertua lah, yaitu putra mahkota atau Pangeran Charles III yang akan naik tahta tuh jadinya. Walaupun banyak kayak pro dan kontra ya, nanti kita bahas. Pokoknya nanti dari namanya Pangeran Charles akan dinobatkan menjadi raja, ya ganti nama The King Charles. Nah, perkara status kepemimpinannya berubah. Awalnya dari ratu ya, predikatnya titlenya kan Queen, nanti ini jadi King. Lagu kebangsaan Inggris Raya yang dalam beberapa tahun ini berbunyi God Save the Queen, karena selama ini kan memimpin seorang ratu ya, pastinya akan diubah juga menjadi God Save the King, karena yang sekarang memimpin akan adalah raja. Nah, jadi banyak banget di perubahan-perubahan yang bakalan terjadi di kerajaan, gengs. Dan warga Inggris pun 12 hari ke depan itu juga banyak akan diliburkan dalam rangka menghormati kepergian sang ratu. Nah, jadinya misalkan kalau kalian itu lagi ada kerja sama bisnis dengan kolega di Inggris gitu ya, dan tahu-tahu nih orangnya kerjanya delay atau susah dikontak, maklumin aja udah. Karena memang di sana tuh lagi off seminggu lebih, termasuk kegiatan perbankan soalnya. Pokoknya semua kegiatan kayak pertandingan olahraga, konser, acara-acara di publik, itu semuanya akan ditunda. Dan seluruh media itu juga akan mengubah jadwal mereka dengan menayangkan hal-hal yang berbau-bau update seputar kerajaan Inggris aja. Jadi misalkan kalau warganya di sana ada yang lagi ngikutin sinetron Ikatan Cinta gitu, bakalan nggak tayang episode baru di sana selama beberapa minggu ke depan ya. Stasiun-stasiun radio juga gitu sama. Tidak boleh memutar lagu-lagu bergenre happy atau misalkan K-pop yang rame-rame begitu. Diganti semuanya dengan lagu-lagu sedih yang sesuai dengan suasana hati saat ini. Dan Ratu Elizabeth ini akan dipindahkan ke Westminster Hall selama 4 hari ke depan. Buat pihak kerajaan itu mengadakan acara penghormatan terakhir yang akan dihadiri ya keluarga, kerabat, sampai pemimpin-pemimpin dunia dan beberapa tamu-tamu undangan khusus ya. Ini sih akan menjadi sebuah acara besar dan bersejarah juga pastinya. Banyak banget yang akan datang, gue jamin, untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap ratu. Tetapi untuk proses penguburan Ratu Inggris sendiri itu dikabarkan hanya boleh dihadiri dan disaksikan oleh pihak keluarga inti aja, jadi sangat tertutup, yang nantinya akan dilakukan 9 hari setelah tanggal kematiannya. Berarti kira-kira di tanggal berapa tuh? 17 September kali ya. Di mana Ratu Elizabeth ini akan dimakamkan di St. George Chapel di samping makam ayahnya yaitu King George ke-6. Nah, selain lagu kebangsaan Inggris yang nantinya akan berubah dari God Save the Queen menjadi God Save the King, tentunya mata uang Inggris, baik itu uang kertas atau logam ya, yang pokoknya terdapat wajah Ratu Elizabeth, semuanya juga akan diganti menjadi wajah King Charles. Tapi nanti ya, setelah King Charles ini dilantik secara resmi menjadi Raja Inggris. Hal yang sama juga akan diberlakukan untuk logo-logo di perangko, di paspor, dan atribut-atribut yang misalkan masih memakai wajah dari sang ratu. Pokoknya semuanya akan diganti dengan wajahnya King Charles. Tapi pasti semuanya ada prosesnya tuh. Gak bisa langsung sat gitu juga. Dan nanti setelah King Charles resmi menjadi raja, tentunya keluarga kerajaan yang lain yang ada di bawah-bawahnya tuh, otomatis semuanya pada naik satu tingkat. Dimana berarti ya Pangeran Williams yang akan mengisi posisi ayahnya. Nah, makanya karena dalam vibes tribute to Ratu Elizabeth II, kita bahas yuk beberapa fakta yang cukup mengejutkan dari kehidupan sang ratu yang pasti kalian gak bakal sangka-sangka nih. Pokoknya nomor 5 bikin geleng-geleng. Kayak jadwal berita online ya, yang kita disuruh klik lanjut mulu gitu gak selesai-selesai. Ratu Elizabeth II mempunyai nama asli Elizabeth Alexandra Mary yang lahir pada 21 April 1926 di London, Inggris dengan proses sesar, gengs. Tuh buat kalian pada suka kepo, biasanya nih emak-emak rumpi nih. Ratu Elizabeth ini itu lahirnya dengan proses sesar, gengs. Jadi yang namanya lahiran gak harus dipaksa normal aja ya. Ini sesar bisa jadi ratu loh, ratu terlama lagi. Soalnya kan biasa tuh emak-emak suka pada nanya. Kemarin lahirannya sesar apa normal? Kok sesar sih? Normal aja tahu.
Ya emangnya yang ngerasain elu. Kan orang beda-beda, ya udah sih repot amat lah kalau kita jadi emosi. Lanjut aja ya. Elizabeth ini tuh merupakan anak pertama dari Pangeran Albert yang mempunyai gelar Duke of York dan akhirnya juga diangkat menjadi raja dengan title-nya berubah jadi King George. Tepatnya King George ke-6 ya. Sedangkan sang ibu itu bernama Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Nah, saat berusia 10 tahun, kehidupan Elizabeth ini bisa dibilang masih normal dan adem ayem aja, gengs. Karena pada saat itu sang ayah ceritanya belum naik tahta nih, belum jadi raja, masih jadi pangeran. Karena kan namanya juga masih Pangeran Albert. Dan di tahun 1930, ibunya melahirkan adik Elizabeth nih, yang diberi nama Margaret. Jadi jatuhnya Ratu Elizabeth ini dua bersaudara tuh. Dua-duanya juga sama-sama cewek. Nah, bersama adiknya itu, Elizabeth menjalani masa-masa kecilnya dengan belajar secara private school, atau istilahnya juga bisa dibilang homeschooling, yang image-nya biasanya emang anak sultan ya. Kalau zaman gue bocah dulu tuh, obrolannya misalkan tahu nih ada tetangga atau temen yang homeschooling, pasti image-nya udah anak orang kaya. Hingga akhirnya sang ayah tadi naik tahta tuh dari pangeran menjadi raja, King George ke-6. Otomatis Elizabeth menjadi pewaris tahta tapi sementara, atau istilahnya tuh heir presumptive. Ya kayak posisi Pangeran Charles pada saat ini ya. Nah, maksudnya pewaris tahta sementara itu adalah seorang pewaris yang secara hukum kedudukannya masih bisa digeser bila ada nih atau lahir seseorang yang lebih pantas menjadi pewaris. Biasanya laki-laki atau memang kedudukannya itu lebih kuat. Karena kan penunjukan untuk naik tahta itu juga akan dirembukan ya. Nah, selain itu, semakin beranjak dewasa, situasi kehidupan dari sang ratu ini udah mulai bikin gemeter. Karena dia sempat berada di masa-masa Perang Dunia Kedua, gengs. Yang pada saat itu Inggris melawan Jerman di tahun 1940 hingga 1945. Yang mana usia Elizabeth pada saat itu sekitar 16 tahun. Bentar lagi padahal bikin KTP tuh, tapi lagi merasakan Perang Dunia. Nah, ternyata pada saat itu pun Elizabeth juga pernah bergabung dalam satuan tentara Inggris yang bernama Auxiliary Territorial Service atau disingkatnya ATS di tahun 1945. Di mana dia memiliki tugas untuk mengantar kebutuhan logistik dari para tentara Inggris ke pangkalan-pangkalan udara atau disebutnya Royal Air Force. Kalau sekarang mah bahasa gampangnya kurir paket. Permisi, paket. Nah, fun fact-nya dalam hal ini, saat berada di satuan militer itu, Elizabeth diketahui seneng banget mengendarai jeep-jeep militer yang gede-gede tuh dan mereparasi kendaraan-kendaraannya juga tersebut. Jadi ngerti mesin, ala-ala cewek-cewek bengkel, gengs. Montir-montir cantik, jeger banget ya, keren. Yang jadinya, sampai udah tua pun, sang ratu ini kelihatan tuh suka mengendarai mobil sendiri. Oh, gak pakai supir, dan mobil-mobilnya juga mobil-mobil yang manly yang gede-gede begitu. Kagak main nyetir Brio, Agia, Ayla. Yuh, beda kelas. Udah tersindir kita. Sampai-sampai polisi-polisi lalu lintas di Inggris itu juga suka terkejut-kejut. Misalkan ada yang lewat, lah si ratu naik jeep sendirian. Berber metal banget begitu. Dan ibarat kata, makin menginjak usia remaja, pasti nggak jauh dengan cinta-cintaan. Sama nih dengan Ratu Elizabeth, yang sebenarnya udah jatuh cinta dengan seorang pria bernama Philip, yang saat itu usia ratu nih masih 13 tahun. Dan Philip sendiri berusia 18 tahun. Jadi gapnya 5 tahunan normal lah ya. Selama bertahun-tahun, mereka nih backstreet tapi diem-diem suka nulis-nulis surat-suratan. Ya zaman dulu mah masih pakai surat emang ya. Sambil deg-degan gitu kan, buka isinya apa ya. Sambil mesem-mesem gitu. Lah iya, kalau tulisannya bagus, gampang kebacanya gitu kan. Dear cintaku begitu. Kalau tulisannya ini cakar ayam jelek gitu, ini kan jadi bingung. Surat cinta apa resep dokter ini? Sampai akhirnya di tanggal 9 Juli 1947, mereka ini berdua memutuskan untuk bertunangan, gengs. Habis itu pernikahannya berlangsung di tanggal 20 November 1947, tepatnya di Westminster Abbey. Jadi habis 4 bulan tunangan terus nikah. Cuman kalian tahu nggak sih, sebelum memutuskan pernikahan, banyak banget cibiran-cibiran dan gosip-gosip dari orang-orang nih mengenai ngomongin Pangeran Philip yang berlatar belakang memang bukan dari orang Inggris asli, melainkan dia nih orang Yunani. Tapi kayaknya nggak ada hubungan kerabat sama Yura Yunani. Terus rumpi-rumpiannya lagi nih, katanya Philip itu kere, nggak punya duit kayak si Hirotada tuh. Bahkan ya, guru private sekaligus pengasuhnya Elizabeth, yang tadi di awal kan si Elizabeth ini homeschooling ya, itu diajarnya sama Marian Crawford. Nah, si Marian itu sampai nulis surat tuh ke Raja George VI atau ayahnya Elizabeth, kayak ngadu nih si Marian, kayak Philip nih dirasa nggak cocok apa sama Elizabeth. Menurut saya ya ini mah ya, Pak. Philip tuh pangeran nanggung, yang kurang kelas juga kalau jadi pemimpinnya Elizabeth, Pak. Begitu maksud gengs. Ya tapi namanya udah cinta kali ya. Ujung-ujungnya tetep aja tuh mereka berdua nikah. Di saat Elizabeth akhirnya berusia 21 tahun. Dan setahun kemudian, mereka ini dikaruniai anak, yaitu ya si Pangeran Charles, yang sekarang akan naik tahta menjadi King Charles. Ya semoga aja yang nggak tahu-tahu gitu random yang naik tahta jadi King Nasar. Nanti yang ada Inggris digoyang gitu. Seperti mati lampu, ya sayang. Kan kaget kita
nanti yang ada. Sama kagetnya juga nih, kayak orang-orang waktu dulu. Kalau ternyata katanya, Elizabeth ini sebenarnya tidak diunggulkan menjadi pemimpin kerajaan Inggris. Makanya tadi di awal kan masih dibilangnya, pewaris tahta sementara. Jadi gini, dulu tuh, raja yang sempat memimpin, namanya Raja George V, atau King George V ya. Dimana itu berarti kakeknya Elizabeth. Nah, setelah King George V ini meninggal, yang gantiin sebenarnya kan harusnya anak yang paling tua, yaitu Pangeran Edward namanya. Atau kakak dari Pangeran Albert, ayahnya si Elizabeth tuh. Lah, logikanya, berarti pewaris tahta selanjutnya, kalau Pangeran Edward ini telah tiada, itu ya anaknya Pangeran Edward yang paling tertua dong. Karena si Elizabeth sendiri berarti jatuhnya di garis kedua tuh. Karena kan bapaknya itu bukan anak tertua. Cuman ternyata Pangeran Edward ini tuh turun tahta karena menikahi seorang janda. Jadi zaman dulu tuh menikahi janda tuh dianggap semacam melenceng dan mencoreng nama kerajaan gitulah. Yang alhasil tahtanya itu jatuh kepada adiknya, yaitu Pangeran Albert yang menjadi King George ke-6. Dan otomatis garis keturunan dialah yang akan meneruskan tahtanya, yaitu Elizabeth sebagai anak yang paling tertua dari Pangeran Albert. Begitu, gengs. Nah, makanya sekarang ini ada kontroversi tentang Pangeran Charles yang akan naik tahta. Karena kan beliau ini menikahi seorang janda tuh, Camilla. Camilla janda kan, kok nggak salah. Tapi sepertinya karena sekarang juga sudah modern, hal-hal seperti itu tidak terlalu dipermasalahkan lagi. Pangeran Albert atau King George ke-6 ini, itu memimpin kerajaan Inggris dari tahun 1936 dan akhirnya wafat di tanggal 6 Februari 1952. Barulah setelah itu, Elizabeth diangkat menjadi ratu pada tanggal 2 Juni 1952 di usianya 26 tahun. Tuh, 26 tahun udah ngemban jadi ratu. Kayak cerita-cerita di Disney gitu, Princess Diaries. Lu 26 tahun pada ngapain lu? Lagi insecure sama masa depan lu yang gini-gini aja? Jadi berarti dari tahun 1952 sampai 2022, nggak heran ya kalau Ratu Elizabeth ini tuh famous banget. Udah menjalani berbagai momen-momen penting dari masa ke masa yang ada di dunia ini. Berasa kayak film Goblin, tau nggak lu? Yang jadinya sang ratu ini sampai mendapatkan gelar penguasa terlama sepanjang sejarah kerajaan Inggris yang melampaui rekor dari nenek buyutnya sendiri, yaitu Ratu Victoria. Dimana sebelumnya nih pernah Ratu Victoria yang dulu menjadi penguasa di tahun 1837 sampai 1901, atau berarti sekitar 63 tahunan. Dan kalau Ratu Elizabeth ini hampir 70 tahun, gengs. Ya emang lebih banyak yang menang jadinya. Cuman, tahu lagi nggak kalian nih? Makanya kalian nontonin terus Mr. Stings, biar tambah wawasan fun fact kayak begini nih. Promo, subscribe makanya ya. Nah, walaupun udah selama itu berpuluh-puluh tahun menjabat, menjadi penguasa nomor 1 di Inggris, hal itu tidak menjadikan sang ratu menjadi orang terkaya di Inggris juga. Malahan sang ratu ini tuh nggak masuk ke dalam jajaran 300 orang terkaya di Inggris sana, gengs. Tapi, meskipun nggak masuk, ya nggak dianggap kerek juga lah ya. Nggak mungkin lah. Orang di berita aja tuh katanya, gaji sekretaris pribadinya ratu 2,8 M tuh setahun. Jangan main-main lu. Pokoknya kekayaan pribadi dari sang ratu itu tercatat mencapai sekitar 340 juta pound sterling, atau kalau dirupiahin berarti sekitar 4 triliun rupiah. Itu catatan beberapa tahun terakhir ya. Buset deh, punya duit segitu tetap belum masuk ke jajaran 300 orang terkaya di Inggris. Gimana ceritanya? Karena ternyata yang paling kaya itu ada namanya Jim Ratcliffe, yang merupakan seorang pengusaha dengan kekayaannya mencapai 21 miliar pound sterling, atau sekitar 399 triliun rupiah. Tuh, mamam nggak tuh, sampai gede banget suara gua. Ya beda jauh sih emang 399 triliun sama 6,4 triliun, kayak jomplang banget. Tapi itu berarti duit semua apa daun tuh, gak curiganya. Ada ya duit segitu banyak. Aku udah bosan hidup miskin, Pak. Dan selama hidupnya sampai umur 90 tahunan lebih, Ratu Elizabeth II ini, itu tadi tuh masih suka kelihatan jalan-jalan sendiri. Dan dia juga melek teknologi. Gak kayak emak gua no. Ya iyalah, kayak belum tua-tua amat. Tapi nanya mulu. Ini gimana sih kirim stiker di WA nih, lucu-lucu nih. Ini gimana sih kalau mau email pencet yang mana ya? Ini Instagram buat apaan sih? Ya kan kita mau kesel takut durhaka. Tapi kan semacam menguji kesabaran juga ya. Nah, kenapa Ratu bisa se-excited itu? Walaupun sudah tua. Semuanya diprediksi. Karena tadi, waktu mudanya, sang Ratu kan emang suka otomotif. Jadi cewek-cewek montir, nah dia tuh emang suka berkutat dengan mesin-mesin dan perkembangan teknologi. Dimana dirinya aja udah terbiasa dengan surat elektronik atau email yang dilakukan tuh pertama kali di tahun 1976. Nah, boro-boro, emak gue udah 2022. Masih kagak ngerti tuh kayaknya kalau disuruh email-emailan. Dan juga masalah dunia sosial media. Sang Ratu ini juga lumayan update. Dimana kicauan pertamanya di Twitter, itu tercatat di tahun 2014. Dan unggahan pertama kalinya di Instagram itu ada di tahun 2019. Ya mungkin tapi semenjak itu, kondisi Ratu ini makin hari makin kian memburuk ya. Jadinya disuruh istirahat lah, nggak boleh gadget terus. Sama kerajaan dibatasi. Namun misalkan aja nih andai kata kondisi Ratu masih seger buger, gue jamin tahu-tahu udah ikutan bikin TikTok juga kali ya.
So itu guys dari A sampai Z mengenai Ratu Elizabeth yang saat ini telah berpulang. Di balik semua isu-isu kontroversialnya, dan sebenarnya banyak banget juga ya. Tapi kan sekarang momennya lagi berduka. Jadi kita bahas yang menyenangkan aja. Untuk menghormati lah gimana pun. Tapi nggak kebayang sih, selama hampir 70 tahun menjadi seorang ratu kerajaan, itu hidupnya kayak mana ya? Berber kayak cerita-cerita di Princess gitu, kayak cerita film kali ya? Udah beda dunia banget emang sama kita-kita yang cuma rakyat jelata. Urat kamu itu memang udah urat susah. Gak bisa kaya. Kira-kira kalau kalian bisa memilih, mendingan kalian ini mau lahir di keluarga kerajaan atau lahir seperti di keluarga sipil aja seperti biasa? Komen di bawah ya, alasannya kenapa. Ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe belum di bawah kalau udah. Terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadadivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.